Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Yunisia, sempat saya ungkapkan di sesi sebelumnya mungkin bahwa puasa membuka kesempatan bagi kita untuk merenungi, mengambil pelajaran, mengambil iktibar dari kehidupan kita sehari-hari selama ini. Sebenarnya iktibar itu bisa segala hal, tidak cuma hidup kita sendiri tapi juga hidupnya orang lain. Pelajaran tidak hanya berasal dari pengalaman kita tapi juga dari pengalaman orang lain. Kita belajar dari sejarah diri kita, juga sejarah orang lain, sejarah kelompok lain, sejarah bangsa lain. Kenapa sih kita harus belajar? Kenapa sih kita harus mengkaji pengalaman dan lain sebagainya? Biar kita tidak keliru, biar kita tidak tersesat. Tiap hari kita membaca surat Al-Fatihah yang di ayat ke-6 ke-7 itu kan menegaskan jangan sampai kita salah jalan seperti umat terdahulu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang Engkau beri kenikmatan ya Allah, bukan orang-orang yang Engkau murkai dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Jadi kita belajar diri kita, belajar dari orang lain untuk kita tidak jadi orang yang dimurkai Allah dan juga untuk kita tidak sesat. Dan ini kita ucapkan minimal 17 kali di setiap rakaat sholat fardu. Oleh karena itu berarti apa? Belajar diri kita, belajar lingkungan kita, belajar sejarah itu penting. Kalau berbicara tentang sejarah, umat Islam pasti ingat seorang tokoh besar ilmu sejarah, ilmu sosial dalam Islam. Namanya Ibnu Khaldun. Katanya Ibnu Khaldun, dia punya teori siklus. Sejarah ini berputar. Sejarah itu berawal dari lahir, terus dia tumbuh, terus dia dewasa, terus dia stagnan, terus dia tua, terus dia mati. Dan nanti ada kelahiran kembali. Siklusnya selalu begitu. Mulai zaman sebelum kerajaan-kerajaan di Indonesia sampai era kerajaan-kerajaan sampai hari ini kemerdekaan, pasti besok berputarnya begitu, katanya Ibnu Khaldun. Semuanya. Dulu Islam jaya, sekarang agak surut. Insya Allah besok jaya lagi. Wong hidup ini berputar. Kalau bahasa Jawanya cokro manggilingan. Itu bangsa, individu juga begitu. Kita itu lahir, tumbuh, dewasa, berkembang, kemudian tua dan mati. Nanti anak kita yang lahir, cucu kita yang lahir. Hidup terus begitu. Dunia ini berubah dan perubahan itu melingkar. Itu pelajaran dari Ibnu Khaldun. Oleh karena itu berarti apa? Ya kita siapkan hidup kita menghadapi perubahan, pertumbuhan, menghadapi masa tua, menghadapi mati terus dan seterusnya. Itu berarti apa? Kita belajar dari sejarah. Ada yang ingin saya sampaikan dari Ibnu Khaldun. Ini juga berhubungan dengan kita hari ini. Kalau kita belajar sejarah, hati-hati dengan ditipu atau tertipu oleh informasi sejarah. Ya kalau teori sejarahnya Ibnu Khaldun monggo dijelajahi sendiri. Beliau nulis buku yang judulnya Al-Ibar, yang muqaddimahnya sangat tebal dan diterbitkan tersendiri dengan judul Muqaddimah Ibnu Khaldun. Itu kita sebenarnya hanya membaca bagian pendahuluan kitab besar yang judulnya Al-Ibar. Semoga sahabat Yunisia termasuk kelompok yang suka dengan ilmu, suka membaca. Saya cuplikkan sedikit teori dari Ibnu Khaldun yang siapa tahu bermanfaat untuk bahan renungan kita di bulan puasa ini.
Hati-hati kalau kita dapat informasi sejarah karena orang sering keliru. Kenapa orang bisa keliru memahami informasi sejarah? Biasanya ada beberapa sebabnya, katanya Ibnu Khaldun. Yang pertama, biasanya orang keliru itu karena terlalu fanatik terhadap pendapat-pendapat atau madhab-madhab tertentu. Ini penyakit. Orang itu biasanya saking jatuh cintanya sama kelompoknya, sama madhabnya, akhirnya ndak fair. Yang baik atau jelek, yang benar atau salah, asal itu dari madhab atau kelompoknya, ya dianggap benar semua. Ini adalah awal distorsi informasi dari sejarah. Orang jadi ndak adil. Itu yang pertama itu. Jadi hati-hati kalau kita sedang menyetujui, menyepakati satu kebenaran informasi sejarah, ayo dicek ulang. Tidakkah itu berasal dari fanatisme kita terhadap kelompok atau mazhab kita? Muhasabah lagi. Yang kedua sama, kalau tadi sama mazhab biasanya kekeliruan informasi sejarah karena kita terlalu percaya pada orang yang menyampaikan informasi. Kalau ini fanatik pada orangnya. Karena yang ngomong orang itu yang kita dukung, yang kita setujui, orang itu yang kita idolakan, ya semua informasi dari dia kita terima. Ini juga sumber misinformasi, sumber kebohongan sejarah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ini hubungannya sama diri kita. Kita dapat informasi salah karena kita tidak mampu memahami maksud informasi itu. Nah, ini hubungannya sama kapasitas kita. Mungkin misalnya informasi itu dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris dan kita lemah di sana. Sehingga kita mengandalkan misalnya Google Translator, diterjemah langsung. Terus dari situ kita ambil informasi sejarah, ya mesti aja keliru. Jadi berarti apa? Kapasitas kita yang menangkap. Kita harus tahu diri juga kapasitas kita sampai mana untuk membongkar informasi sejarah. Kalau data-datanya dalam bentuk arkeologi, ya yang bisa mengungkap arkeolog. Kalau data-datanya dalam bentuk naskah, ya yang bisa mengungkap para filolog. Nah, itu kapasitas namanya. Jadi dalam hal tertentu kita tidak mampu karena banyak narasi sejarah itu yang tahu ya ahli sejarah. Jadi yang ketiga itu. Jadi ada yang terjebak mazhab, ada yang terjebak tokoh, ada yang terjebak dirinya sendiri. Terus yang keempat, terlalu percaya kepada sumber informasi. Karena sejarah itu kan tentang masa lalu. Yang sampai ke kita hanya gejala-gejala, bekas-bekas indikasinya. Yang itu kadang-kadang ya terbatas, reduktif, tidak semuanya. Dari satu peninggalan atau satu warisan atau satu gejala, kan terus biasanya kita generalisasi. Terjadi apa. Ini juga kadang-kadang jadi sumber kesalahan informasi. Terus hati-hati juga banyak data sejarah, informasi sejarah yang direkayasa. Biasanya oleh penguasa. Jadi sering orang bilang bahwa sejarah itu dibentuk, disusun oleh yang menang, yang punya kuasa. Ini kita juga harus hati-hati. Narasi sejarah itu dari siapa, informasinya dari siapa. Jangan-jangan dari penguasa zaman dulu yang kebetulan menang. Sehingga data-data tentang kejelekannya dihapus dari buku sejarah. Data-data tentang kejelekan dinastinya disisihkan. Kalau data-data dinasti yang lain yang jelek-jelek diungkapkan besar-besaran. Nah itu juga kita harus hati-hati, kita harus kritis, tidak mudah dijebak. Kemudian juga sejarawannya, termasuk mungkin kitanya.
Kalau tadi kan penguasanya yang merekayasa. Kadang-kadang kita juga tidak fair membaca informasi sejarah karena sejarawannya ingin atau kita ingin dekat dengan penguasa. Sehingga data sejarah yang diungkapkan cenderung menjilat, memuji secara berlebihan penguasa hari ini dan seterusnya. Jadi itu sumber kita tidak fair, tidak adil membaca informasi sejarah. Dan yang terakhir, kesalahan membaca informasi sejarah itu banyak terjadi kalau kita tidak memahami sifat-sifat dan kondisi umum yang terjadi. Kalau membaca sejarahnya Mojopahit, misalnya ya harus membaca situasi, kondisi, logika zaman era itu. Kalau sejarahnya Singosari, ya era itu dan seterusnya. Jadi disitulah kita bisa kritis membaca informasi sejarah. Dan informasi catatan terakhir menurut saya yang penting saya sampaikan tentang Ibnu Khaldun ini, secara umum katanya Ibnu Khaldun, runtuhnya negara itu karena dua faktor. Yang pertama faktor politik, yang kedua faktor psikologis. Faktor politik itu hilangnya kekuatan asobia. Asobia ini berarti kohesi sosial, berarti kerukunan, persatuan, kekompakan. Dan faktor psikologi. Faktor psikologi itu kebiasaan buruk penguasa dan rakyatnya. Mumpung kita puasa, mari kita introspeksi. Apakah di kalangan kita di Indonesia hari ini ada ndak kebiasaan-kebiasaan buruk baik dari penguasa atau rakyat? Dan sejauh mana kita masih terekat, masih kompak, masih bersatu? Kalau dua faktor ini sudah mulai lenyap, kalau katanya Ibnu Khaldun loh ya, ini awal-awal runtuhnya negara. Demikian sahabat Yunisia, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.